Assalamualaikum, saya Priska Fadila dari SD Muhammadiyah Katisoka. Hari ini saya akan menyusun pembelajaran yang menggunakan sumber belajar digital. Nah, ini saya menyusun rancangannya dulu. Saya sudah mencari rancangan dan inspirasi rancangan pada ide praktik di PMM. Kemudian saya susun sesuai dengan kebutuhan kelas saya, dan saya cari juga sumber belajar digital untuk digunakan di kelas. Kebetulan di sekolah saya memiliki fasilitas EduTabmu atau tablet untuk belajar di sekolah. Nah, saat ini saya mengampu kelas 5 mata pelajaran IPAS. Sebelum pembelajaran, biasanya saya memberikan anak-anak saya semangat dan persepsi yang menyenangkan. Nah, contohnya adalah pertanyaan-pertanyaan pemantik sambil menggerakkan tubuh mereka supaya mereka tidak bosan begini ya. Jadi saya melemparkan pertanyaan dan anak-anak menjawab. Kemudian masuk ke bagian inti kegiatan, saya menampilkan sumber belajar digital berupa video yang ditayangkan menggunakan LCD dan proyektor. Kemudian anak-anak saya ajak untuk membagi kelompok-kelompok sesuai dengan lokasi-lokasi yang sudah mereka saksikan di video. Ada hutan, sawah, laut, sungai, dan daratan atau perairan. Kemudian saya menjelaskan bagaimana cara mereka bekerja bersama kelompok mereka menggunakan tabletnya masing-masing untuk merancang sebuah rantai makanan dalam suatu ekosistem. Nah, ini anak-anak sangat exciting karena saya langsung menyalakan tabletnya, dan nanti juga akan digunakan untuk games ya, karena ini ceritanya kelompok-kelompok ini bersaing begitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian anak-anak mulai bekerja bersama kelompoknya, berdiskusi, mencari sumber-sumber informasi tentang rantai makanan yang harus mereka susun sesuai dengan nama kelompok mereka. Misalkan kelompoknya Mbak Kimiko ini adalah kelompok tentang lautan. Nah, mereka mencari tentang lautan. Kalau tempatnya Mbak Alesa itu tadi ekosistem sawah, dan tempat Mas Nizam ini adalah ekosistem hutan ya. Lalu ya, saya berkeliling sambil memastikan bahwa mereka menggunakan tablet dengan baik dan bisa mengoperasikan tablet dengan baik. Nah, setelah mendapatkan informasi-informasi yang mereka butuhkan, masing-masing kelompok mulai menuangkan apa yang mereka tahu dan apa yang mereka butuhkan tentang rantai makanan. Nah, ini ada gambar, kemudian mereka menyusun gambar-gambar tersebut di kertas yang sudah saya bagikan. Begitu ya. Jadi aktivitasnya tidak melulu dengan tablet, tapi juga ada aktivitas menggunting dan menempel serta memberikan keterangan untuk hewan-hewan yang mereka susun pada rantai makanan di setiap daerah yang mereka, di setiap ekosistem yang mereka gunakan sebagai nama kelompok. Kemudian, nah ini ya salah satu contohnya ya, kelompoknya Mas Gavin mendapatkan ekosistem sawah juga. Nah, kemudian mereka bekerja sama untuk memastikan bahwa sumber informasi yang mereka dapatkan itu benar. Nah, kemudian saya ini juga membantu karena kelompok Mbak Kimiko ini agak kesulitan tentang ekosistem yang ada di laut. Nah, begitu juga kelompoknya Mas Dion ini juga ternyata mendapatkan ekosistem sungai, dan mereka menemukan kata-kata yang kurang familiar, sehingga saya membantu mengarahkan mereka untuk mencari arti katanya di Google Search Engine. Nah, kemudian ini kelompok yang sudah mendapatkan informasinya menampilkan apa yang mereka susun gitu ya. Mereka presentasi ke depan. Ini ada ekosistem laut. Ya, mereka bergantian bercerita, menyampaikan bersama-sama kepada teman-teman di depan kelas. Kemudian ini ada ekosistem hutan begitu, dan mereka exciting sekali menceritakannya bahwa hewan-hewan ini saling memakan dan lain sebagainya. Begitu juga ini dengan kelompok ekosistem perairan, mulai dari fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan besar. Nah, ini kan ada kata-kata yang mereka tidak ketahui, sehingga saya harus membantu mereka untuk bisa menemukan arti kata kata-kata yang mereka tidak ketahui menggunakan search engine Google begitu ya.
Nah, kemudian ini juga ekosistem sawah, mereka sampaikan apa saja komponen-komponennya dalam rantai makanan. Dan kemudian mereka menceritakan, mempresentasikan hasil diskusi mereka tentang rantai makanan pada ekosistem tersebut. Nah, ini adalah ekosistem sawah yang lainnya. Nah, ini mereka menyampaikan ini rumput dimakan belalang, lalu dimakan kodok dan seterusnya. Kemudian setelah presentasi selesai, saya menampilkan kuisis sebagai alat evaluasi. Ya sebenarnya ini untuk menciptakan persaingan saja ya, karena saya lihat memang kelas ini sangat suka bersaing gitu. Nah, sehingga saya menciptakan tim games turnamen dengan 10 soal yang berkaitan dengan materi yang sudah dipelajari. Nah, ini kemudian mereka berlomba-lomba menjawab soal. Ternyata yang paling atas itu adalah timnya Mbak Kimiko yang ekosistem laut. Nah, ini mereka menjawab menggunakan tablet masing-masing. Nah, ini sangat seru sekali ya, mereka sangat luar biasa senang melihat klasemen sementara sambil deg-degan sambil tetap menjawab. Dan akhirnya ditutup dengan membuat kesimpulan. Kita menyimpulkan bersama dan berefleksi bersama apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita tingkatkan. Begitu, alhamdulillah semuanya senang. Begitu Bapak Ibu Guru, salah satu contoh pembelajarannya, semoga membantu. Wassalamualaikum.